Oke, halo semuanya, apa kabar? Jadi kalian harusnya inget ya sama mouse yang namanya Phanteks Helios 2 Pro yang kemarin sempat gue bahas juga gitu ya. Dan ini tuh mouse rilisnya di bulan Desember yang lalu. Tapi ternyata Phanteks itu bikin versi upgrade-nya atau versi improve-nya dari Helios 2 Pro yang mereka sekarang kasih nama Helios 2 Pro S gitu ya. Dan sebenarnya gue juga kurang nyangka mereka tuh ngerilis versi yang lebih barunya atau versi upgrade-nya dalam waktu yang cukup deket ini. Karena di Helios 2 Pro yang biasa pun bisa dibilang komplain gue itu minimal banget gitu ya, terutama dari segi sensor, shape, dan segala macamnya. Gue cukup puas sebenarnya sama si mouse ini. Cuman ya yang namanya satu produk itu tentu aja nggak bisa memuaskan semua orang gitu. Dan karena ini adalah versi update, jadi kan bisa expect ada beberapa improvement yang dilakukan sama Phanteks, dan langsung aja gue bahas. Oke, jadi secara shape dia ini masih mengambil shape yang sama kayak si Helios 2 Pro yang sebelumnya, sama sekali sama, nggak ada bedanya. Masih ngadaptasi shape-nya Zowie S2 ambidextrous. Banyak yang bilang juga kalau si Helios 2 Pro ini mirip sama Superlight, tapi dia itu bagian side gripnya lebih cekung, bagian ham belakangnya juga lebih mundur sedikit, jadi bagian belakangnya kerasa lebih lebar. Jadi secara looks memang banyak mouse yang bagian atas itu mirip, tapi kalau udah dipegang itu feel-nya beda total, guys. Dan secara dimensi dia ini masuk ke kategori mouse yang medium, jadi nggak besar dan juga nggak kecil. Lalu untuk hand recommendation-nya di sini mulai dari yang small kalian bisa pakai di palm grip, lalu buat yang medium bisa di claw ataupun di palm grip. Lalu buat yang lebih besar atau yang large itu bisa di claw maupun di fingertip grip. Jadi secara hand size dan juga grip style, si mouse ini tuh cukup cenderung versatile ya. Dan kalau misalnya kita ngelihat mouse-mouse zaman sekarang yang ambidextrous, itu banyak kan cukup kecil untuk fingertip grip buat yang tangannya besar. Tapi karena ini nggak yang kecil banget, jadi buat yang tangannya besar butuh mouse fingertip grip, harusnya ini lebih pas. Secara desain juga kurang lebih sama persis, cuma bedanya sekarang bagian bottomnya ini dia dulu warna kuning, sekarang dibikin versi warna abu-abu. Kebetulan gue dapet yang versi warna putih dan kurang lebih desainnya sama aja. Nah di sini Phanteks juga ada nge-adjust sedikit dari sisi build quality-nya ya. Cuman jujur aja improvement yang mereka bilang itu gue nggak notice, karena dari yang Helios 2 Pro biasa aja build quality-nya menurut gue udah bagus gitu. Dan mungkin yang lebih gue notice dari segi build, mungkin dari segi coatingnya ya. Karena di Helios 2 Pro yang sebelumnya itu tuh coatingnya bisa dibilang lebih raw gitu. Nah sekarang di Helios 2 Pro dibikin jadi ada coatingnya, jadi feel-nya itu jadi jauh lebih mulus dan lebih grippy juga sih menurut gue. Meskipun di Helios 2 Pro pun gue nggak ada komplain soal coatingnya yang lebih licin, karena gue ini salah satu user atau pengguna yang gue punya koleksi banyak mouse dan gue itu nggak pernah komplain masalah coating apapun. Ada orang yang bilang mouse A licin, tapi gue tuh nggak pernah ngerasa licin gitu ya. Dan termasuk di Helios 2 Pro ini gue juga nggak ngerasa licin. Dan memang ya Phanteks bisa dibilang bukan bikin mouse untuk gue doang, tapi untuk orang banyak. Jadi makanya kenapa mereka memutuskan untuk bikin coatingnya dibikin lebih grippy lagi. Lalu buat beratnya sendiri dia ini masih sama di 55 gram. Dan ya overall gue nggak ada komplain untuk urusan weight-nya, karena kurang lebih di mouse-mouse gaming zaman sekarang pun itu weight-nya kurang lebih di sekitar 55-an gram juga, 54 dan segituan. Dan ini masih sama yang dulu juga sih. Jadi improvement ini bisa dibilang buat kalian yang mungkin ngerasa butuh mouse yang lebih grippy atau coatingnya itu nggak licin. Lalu buat yang Helios 2 biasa sama yang Helios 2 Pro itu sekarang dia tetap masih ada, nggak discontinue sama sekali. Jadi buat bedanya di mana? Jadi untuk yang Helios 2 biasa yang versi polling rate 1K itu harganya sekarang jadi 599.000. Lalu buat yang Helios 2 Pro, kalau dulu itu dia includein sama dongle 1K dan harus beli dongle-nya 4K secara terpisah. Itu sekarang Helios 2 Pro yang sekarang itu dia udah langsung includein sama dongle 4K-nya dan bakal dijual di harga 799.000 guys. Jadi kurang lebih bedanya kayak gitu. Dan selain itu juga untuk yang Helios 2 Pro yang lalu itu juga sekarang coatingnya diganti jadi sama kayak yang versi Pro S-nya guys. Jadi kurang lebih kayak gitu buat info tambahannya ya. Buat paket pembeliannya masih kurang lebih sama, dapat stiker-stikeran, kabel Type-C, dapat mouse fit yang versi dot sama yang biasa. Terus habis itu bedanya di Helios 2 Pro ini dia include sama dongle 4K Hz-nya guys. Jadi kalau yang dulu di Helios 2 Pro ini dia kalau nggak salah dia dapetnya dongle 1K yang biasa, terus kalian harus beli secara terpisah atau beli bundle yang include sama dongle 4K-nya guys. Nah di sini tuh udah di-include langsung. Dan untuk cara pakai 8000 Hz-nya gimana? Oh ya, si perubahannya selain dari coating segala macam adalah dia sekarang polling rate-nya bisa sampai 8000. Dan cara pakai polling rate 8000 Hz-nya adalah dengan cara pakai mouse ini di mode wired-nya guys. Jadi kalian tinggal colok, terus ke software-nya nyalain 8K Hz-nya udah langsung bisa jalan. Bang, polling rate 1000, 2000, 4000, 8000 ada bedanya nggak sih? Nah ini udah gue sempat bahas di video yang lalu juga. Intinya bedanya itu
dikit banget, sampai saking dikitnya ada di level yang menurut gue udah nggak penting, kecuali kalian pakai monitor 360 Hz ke atas gitu ya. Dan bahkan udah pakai monitor yang refresh rate-nya setinggi itu aja, bedanya tuh udah tipis banget. Jadi menurut gue udah nggak penting bedanya. Apakah ini gimmick atau enggak? Ini fitur udah ada di dalam mouse-nya. Ini bebas mau kalian pakai atau enggak. Intinya yang perlu kalian note adalah kalau kalian pakai lebih dari 1000 Hz itu baterainya lebih cepat habis. Jadi memang untuk polling rate yang lebih tinggi itu dia memang butuh power yang lebih gede. Jadi ya silakan kalian pilih aja mau pakai 1000 atau mau pakai 4000 atau 8000, itu terserah kalian. Lalu untuk software-nya kayak biasa ya, di sini kita bisa ganti button semuanya sesuai sama yang kita mau, terus juga ganti DPI, polling rate yang tadi udah gue jelasin. Terus kita juga bisa mati atau nyalain si motion sync dan segala macamnya, makro juga bisa. Dan software intinya udah sangat basic banget lah bisa dibilang. Lalu buat koneksinya masih sama, ada Bluetooth, ada dongle juga tadi gue udah sebutin. Dan buat Bluetooth-nya biar kalian bisa pakai portable dengan gampang, nggak perlu bawa dongle-dongle segala. Dan untuk koneksi dongle-nya apakah ada intervensi sinyal? Setidaknya di setup gue sama kayak yang lalu, itu nggak ada intervensi sinyal sama sekali. Gue udah coba pakai dongle sono sini, itu nggak ada intervensi sinyal. Coba baik lagi, beda setup, beda juga kasusnya. Lalu untuk switch-nya di sini mereka pakai Huano Blue Shell Pink Dots ya, dan ini beda sama yang lalu karena yang lalu itu seinget gue mereka pakai optical switch, pakai TTC Gold Optical Switch kalau nggak salah. Nah jadi mereka memutuskan untuk balik lagi pakai mechanical switch karena banyak feedback dari entusias yang bilang kalau mereka prefer pakai mechanical switch karena switch-nya itu lebih mudah mereka untuk ganti ke switch yang mereka lebih suka. Karena seperti yang kita tahu kalau di optical switch itu pilihan switch-nya lebih sedikit. Dan satu switch dengan switch optical yang lain itu kadang bisa beda bentuk soketnya. Jadi makanya kenapa mereka pakai mechanical switch. Karena memang kalau misalnya kita ganti pun pilihan switch-nya lebih banyak, yang jual juga lebih banyak. Jadi mau kita ganti suka-suka sesuai sama feel atau kalau misalkan rusak pun itu lebih gampang digantinya. Dan apakah ini upgrade atau downgrade? Memang ada teori yang mengatakan bahwa optical switch ini di bounce time-nya lebih rendah, lebih awet dan segala macam. Tapi jujur aja, gue nggak ngerasa bedanya sama sekali sama antara mechanical sama optical switch. Mungkin ada dikit, tapi kalau nggak berasa juga buat apa. Dan gue memang lebih suka pakai mechanical switch karena kalau rusak tinggal di solder sendiri. Memang perlu keahlian solder, tapi kalau nggak bisa solder, bisa ke tukang manapun yang bisa solder atau kalian cek ke YouTube juga gampang sebenarnya. Oke, jadi gue baru banget dapat info dari Fantech kalau mereka ada ngelakuin tes internal terkait click latency delay dari Helios 2 Pro S ini. Jadi intinya mereka ada ngetes di beberapa skenario mulai dari polling rate 1000 Hz sampai 8000 Hz di mode wireless maupun di mode wired. Nah di sini kalau kita lihat memang di 8K wired itu paling bagus ya karena dia wired, terus udah gitu 8K polling rate paling tinggi juga. Dan untuk di 4K dan 2K di mode wireless sama wired itu kurang lebih hasilnya sama, ada bedanya dikit di mode wirelessnya itu di 0,1 milisecond, nggak gitu penting menurut gue bedanya. Lalu untuk di 1K wireless dan juga wired itu hasilnya cukup di luar ekspektasi gue karena dia sampai di 1 milisecond lebih ya. Dan ini gue cukup nggak expect karena gue expect ini mestinya nggak jauh beda sama di 4K sama di 2K-nya dari segi click latency. Tapi ya ternyata dia di 1 milisecond lebih. Tapi ini masih di angka yang menurut gue masih oke dan harusnya kan udah nggak berasa lagi bedanya di bawah 1 milisecond itu kayak gimana. Jadi secara info ini bisa dibilang info yang FYI aja buat kalian yang mungkin penasaran atau kalian yang suka nanya click latency-nya gimana bang? Nah ini infonya dari tim internalnya mereka karena gue jujur masih belum punya alatnya untuk ngetes si click latency delay ini. Lalu buat sensor sama mereka pakai Pixart PAW3395 yang punya maksimum akselerasi di 50G dan tracking speed-nya di 650 inch per detik. Dan ini sensor yang udah sering banget dipakai di mouse-mouse lain dan udah sering gue bahas juga, jadi gue nggak perlu bahas lagi lah ya karena sensornya udah cakep. Intinya spin out nggak ada, tracking akurasi aman, smoothing apalagi udah nggak ada di zaman sekarang. Dan dia nggak bisa spin out menurut gue karena speednya udah 650 inch per detik. Dan gue yakin kalian nggak bisa mampu achieve 650 inch per detik di mousepad kalian yang ukurannya cuman 30 atau 40 sentian panjang atau lebarnya. Jadi secara sensor bisa dibilang ya udah aman-aman aja. Dan leave of distance-nya juga udah rendah. Nah yang terakhir soal kesimpulannya, menurut gue Helios 2 Pro S ini bisa dibilang menurut pandangan gue, ini bukan upgrade yang necessary banget sebenarnya dilakuin sama Fantech untuk nge-upgrade si Helios 2 Pro ini ya. Karena memang kalau dari segi upgrade-nya tuh minor banget. Yang paling kelihatan jelas itu dari segi coating ya. Dari segi coating dia jauh lebih grippy dan jauh lebih premium juga rasanya karena jauh lebih mulus gitu.
Dan selain itu juga polling rate sekarang kalau yang biasa cuma bisa sampai 4K Hz, ya yang ini juga bisa 4K Hz pakai dongle, cuman di mode wirednya bisa di 8K. Dan apakah mouse ini masih bisa gue rekomendasikan? Kalau melihat harganya, harusnya ini harganya nggak jauh beda ya sama Helios 2 Pro. Dan pas gue lagi ngetek ini, gue masih belum tahu harganya. Cuman kalau di awal udah ada harganya, nah itu harganya udah kelihatan tuh. Dan kalau misalkan harganya masih nggak jauh beda sama ini, gue masih bisa rekomendasiin si Helios 2 Pro S ini ya. Karena memang dia mouse yang mengadaptasi salah satu mouse yang bisa dibilang punya shape yang bagus banget. Sensor dan fitur-fiturnya juga udah lengkap, dan ya ini masih bisa gue rekomendasiin buat kalian, apalagi udah ada upgrade memang dari beberapa sisi, kayak coating tadi, switch-nya juga diganti ke mechanical, jadi juga lebih gampang diganti kalau memang rusak atau kalian bosen gitu ya. Dan urusan polling rate, guna nggak guna, ya itu fitur udah ada di dalam mouse-nya, bisa kalian pakai atau nggak pakai. Kalau dari gue pribadi, gue memang nggak, ya bedanya tuh kecil banget gitu, saking nggak pentingnya gue bahkan sampai sekarang masih pakai mouse ini di 1000 Hz saja biar baterainya lebih awet. Cuma baik lagi itu selera kalian aja. Dan ya itu aja sih buat Helios 2 Pro S ini. Gue seneng karena Fantech bisa improve ini. Ya gue rasa itu aja yang bisa gue bahas soal Helios 2 Pro S ini. Seperti biasa, kasih lagi pendapat kalian di bawah, like dan share jika bermanfaat, follow semua sosial media kami di IG, TikTok, dan juga komunitas juga di Discord. Semua link ada di bawah. Yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe. Gue Luis dari Kreng Tadi. Sampai jumpa di video berikutnya.